kesayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur, memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Hari ini kita akan belajar dan mengenal tentang sistem pernafasan manusia. Yuk kita belajar bersama. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak? Kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut.
Jelasin dong, Pipo. Apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh, begitu. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Nah, ini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa yang menyebabkan seseorang cegukan dan bagaimana cara mengatasinya? Dicatat ya, menurutmu apa yang menyebabkan seseorang cegukan dan bagaimana cara mengatasinya? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina.
kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Dicatat ya, mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut, bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeolum. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga.
Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat terbang, burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas, melainkan dengan kantong udara? Jelaskan. Dicatat ya. Mengapa pada saat terbang, burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas, melainkan dengan kantong udara? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Cara pembuatan media pembelajaran sistem pernapasan manusia dan paru-paru buatan. Bahan-bahan yang perlu kita butuhkan adalah yang pertama, sebuah cutter, yang kedua gunting, yang ketiga paku, keempat lilin, kelima korek api, keenam 3 buah sedotan, ketujuh botol plastik, kedelapan karet gelang, kesembilan 3 buah balon, dan yang terakhir lakban.
Bagaimana adik-adik? Mudah kan membuatnya?